Untuk menjadi gambaran nanti untuk kalian UAS gitu. Oke, kemudian UTS kemarin juga apa namanya banyak masukan ya karena waktunya katanya terlalu sebentar dan lain sebagainya. Eh, karena saya juga udah 3 minggu ya ngasih waktunya. Mungkin ya karena kalian juga banyak UTS project base, jadi apa namanya fokusnya kebagi atau terpecah. Kemudian juga banyak yang belum presentasi. Saya minta untuk presentasi secara mandiri dengan cara recording dan jadi apa namanya mungkin ya, terlalu banyak juga jadinya tugasnya ya. Selain UTS ada tugas juga yang masih belum terselesaikan. Oke, untuk mengejar ketertinggalan materi, jadi setelah UTS ini kembali lagi ke teacher center learning. Jadi pembelajaran itu dimulai dari saya sebagai dosen menyampaikan materi kepada para mahasiswa. Jadi kan sebelumnya, sebelum UTS gitu, kita kan student center learning gitu. Pembelajaran dimulai dari mahasiswa, kemudian saya hanya memfasilitasi atau memoderatori dari hasil pembelajaran yang bersumber dari mahasiswa tadi. Nah, sekarang kita kembali lagi ke teacher center learning atau pembelajaran dimulai dari dosen kepada para mahasiswa gitu. Oke, eh kita mulai apa dulu ya? Oke, komputerisasi penganggaran dulu lah kita mulai. Komputerisasi penganggaran. Mm. Nah, kita ke anggaran variabel. Jadi sebelumnya kan kita sudah membahas terkait anggaran penjualan, anggaran produksi, kemudian juga anggaran bahan mentah atau bahan baku, kemudian juga terakhir anggaran overhead. Nah, sekarang kita bahas terkait anggaran variabel. Nah, pastinya teman-teman semua sudah mengambil mata kuliah akuntansi biaya dan akuntansi manajemen sebelum kalian mengambil mata kuliah komputerisasi penganggaran. Jadi nggak bisa nih kalau kalian mengambil mata kuliah komputerisasi penganggaran, akan tetapi belum mengambil mata kuliah akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Oke, kita masuk ke anggaran variabel di sini. Nah, anggaran variabel itu apa sih? Dan bedanya dengan anggaran-anggaran yang sebelumnya sudah kita bahas itu apa? Jadi di sini anggaran variabel adalah anggaran yang berisi perkiraan terperinci. Nah, jadi perkiraan terperinci highlightnya. Kemudian tentang biaya-biaya yang akan dikeluarkan perusahaan khususnya ya, pada berbagai tingkat kegiatan output. Nah, kan output itu kan ada macam-macam kan. Nah, anggaran variabelnya pun akan berbeda-beda. Kalau memproduksi 10 berapa biaya variabelnya? Kalau memproduksi 20 berapa? 30 berapa? Dan seterusnya. Nah, tingkat output yang berbeda ini juga berpengaruh pada apa namanya anggaran variabel yang akan kalian buat nanti. Oke, kalau di dalam akuntansi biaya kan ada yang namanya fixed cost. Masih ingat nggak fixed cost? Kemudian ada variable cost. Kemudian juga ada semi variable cost. Masih ingat nggak? Fixed cost itu apa sih? Kita refresh dulu. Apa nih? Supaya kalian ingat nggak? Fixed cost biaya. Contohnya biaya gaji karyawan, Pak. Mm-mm. Itu contohnya. Kalau definisinya fixed cost adalah biaya 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 tetap. 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 Jadi nggak akan berubah, ya. Nah, biaya tetap. Contohnya gaji karyawan, kemudian dan lain sebagainya yang sudah tadi disebutkan. Nah,
biaya tetap ini tidak akan berpengaruh pada tingkat output. Mau memproduksinya 10, mau memproduksinya 20, mau memproduksinya 30, biayanya akan tetap. Atau gaji karyawan yang akan diberikan akan tetap. Ini di luar insentif, bonus, dan lain sebagainya ya. Gaji gitu. Beda halnya kalau misalnya udah berbicara terkait dengan insentif dan bonus. Nah, jadi biaya tetap itu tidak berpengaruh pada tingkat output. Mau memproduksinya banyak, sedikit, biaya tetap akan selalu sama. Contohnya gaji tadi. Oke. Jadi kalau karyawan itu memproduksinya 10, 20, 30, gajinya akan tetap sama, misalnya 3 juta. Ini di luar insentif, bonus, dan lain sebagainya ya. Nah, berbeda hal dengan variable cost. Nah, bedanya dengan fixed cost, variable cost itu akan berubah seiring dengan perubahan tingkat kegiatan output. Contohnya variable cost di dalam accounting biaya apa? BOP. bahan baku, Hmm. Oke. Variable cost misalnya contoh adalah biaya bahan baku. Good, tadi yang ada yang contoh bilang biaya bahan baku ya. Atau biaya overhead pabrik juga bisa. Nah, biaya bahan baku contoh. Kalau perusahaan garmen kan bahan bakunya apa sih? Kan kain, benang, ya kan? Kalau kancing, kalau membuat kemeja gitu. Nah, semakin banyak tingkat produksinya atau outputnya, maka bahan bakunya atau biaya bahan bakunya juga akan semakin meningkat, gitu. Nah, jadi variable cost ini adalah biaya yang akan berubah seiring dengan tingkat kegiatan outputnya. Berbeda dengan fixed cost, yaitu biaya yang akan selalu tetap yang tidak terpengaruh pada tingkat kegiatan output. Nah, kalau semi variable cost apa? Bedanya dengan fixed cost, variable cost, gitu. Nah, semi variable cost adalah gabungan dari fixed cost dan variable cost. Nah, contoh yang tadi kita bahas. Kalau gaji karyawan misalnya, kalau umumnya target karyawan itu misalnya hanya memproduksi 10 unit pakaian kalau kita bicara garmen ya. Misalnya kalau per hari itu satu karyawan itu kalau ingin mendapatkan gaji pokoknya harus memproduksi 10 unit 10 unit kemeja atau baju. Akan tetapi kalau karyawan tersebut bisa memproduksi lebih dari 10 unit baju atau kemeja, maka karyawan tersebut mendapatkan bonus atau insentif. Nah, ini kan ada gabungan antara fixed cost dengan variable cost kan. Kalau memenuhi standar dapat gaji pokok gitu. Atau biaya tetap targetnya gitu. Targetnya 10 gitu sehari. Akan tetapi si karyawan bisa memproduksi lebih dari 10. Nah, kalau bisa memproduksi lebih dari 10 dapat insentif atau bonus. Nah, insentif atau bonusnya ini kan termasuk variable cost, tergantung pada tingkat output yang bisa dihasilkan oleh si karyawan tersebut. Makanya gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel tersebut disebut dengan semi variable cost. Nah, bagaimana pencatatannya kalau di dalam penganggaran, khususnya anggaran variabel? Oke. Nah, ini contoh-contohnya. Biaya tetap itu apa? Kemudian biaya variabel itu apa? Semi variabel itu apa? Tadi udah kita bahas apa namanya? Contoh-contohnya juga. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak teman-teman? Terkait dengan jenis-jenis biaya variabel. Dimulai dari biaya tetap dulu tadi udah kita bahas. Biaya yang nilainya cenderung tetap dalam rentang waktu tertentu. Contohnya gaji bulanan karyawan cenderung tetap walaupun produksi naik atau turun, biaya gaji cenderung tetap. Nah, kalau misalnya si
perusahaan tidak mengaplikasikan insentif atau bonus gitu. Jadi karyawan itu mau memproduksinya banyak atau sedikit, ya gajinya tetap sama gitu. Tapi kan ada juga beberapa perusahaan yang mengaplikasikan kalau misalnya dapat memproduksi di luar target harian. Nah, misalnya karyawannya dapat bonus atau insentif. Nah, itu di luar itu ya. Kalau ini biar tetap ini di luar dari kasus tadi. Nah, biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional sesuai dengan tingkat output yang tadi sudah kita bahas. Contohnya jika tingkat operasional besar, biaya bahan baku langsung juga besar. Semakin banyak yang akan diproduksi, biaya pun akan semakin besar. Nah, ketiga adalah semi variabel adalah biaya yang mengandung unsur tetap atau variabel sehingga berubahnya biaya ini tidak proporsional dengan berubahnya tingkat output yang tadi sudah kita bahas. Nah, kalau misalnya perusahaannya contohnya di sini gaji sales penjualan, gaji bulanan cenderung tetap, tetapi jika berhasil menjual sekian banyak barang akan mendapatkan bonus. Jadi unsur biaya tetap adalah gaji tetap dan biaya variabel adalah bonus. Gitu. Jadi kalau kalian ada yang bekerja sebagai sales atau bagian penjualan, misalnya target harian dari perusahaan adalah 10. Nah, kalau kalian berhasil menjual 10 tiap hari gitu, tiap hari gitu, kalian dapat gaji pokok gitu atau gaji bulanan yang nominalnya itu tetap. Tapi kalian bisa menjual 15, 20 dan lain sebagainya. Nah, kelebihannya ini disebut dengan bonus. Bonusnya ini disebut sebagai variable cost. Oke, di sini terkait definisi dulu ada yang mau ditanyakan teman-teman. Kemudian informasi yang dibutuhkan untuk membuat anggaran bisnis, anggaran variabel itu apa? Yang pertama, informasi yang dibutuhkan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Biaya apa saja sih yang dikeluarkan? Kemudian jenis biayanya, yaitu adalah yang tadi kita bahas, fixed cost, variable cost, dan semi variable cost. Kemudian apalagi yang dibutuhkan? Tingkat outputnya. Bisa dalam DLH, DMH, kemudian tingkat produksi dan lain-lain. DLH-nya apa sih? DMH juga apa nih? DLH adalah diminishing labor, Oh, jadi jam tenaga kerja. Kalau DMH apa? Diminishing direct in hour. Good. Atau jam sin. Nah, tergantung gitu ya. Perusahaan itu kan kalau di dalam penganggaran itu ada jam kerja, ada jam tenaga kerja, ada jam kerja mesin. Kalau menggunakan mesin kan mesin itu kan menggunakan listrik ataupun menggunakan bensin, itu kan harus dihitung juga biayanya. Ataupun menggunakan full tenaga kerja. Nah, misalnya tenaga kerja manusia. Nah, itu kan jam tenaga kerja manusianya harus dihitung. Kalau jam kerja normalnya 8 jam gitu. Berarti kan kalau lebih dari 8 jam dihitungnya lembur kan. Nah, lemburnya juga kan harus dihitung. Nah, ini yang dinamakan DLH DMH. Nanti kita bahas di dalam contoh soal. Kemudian ada batasan kegiatan output. Nah, batasan kegiatan output ini yang tadi yang waktu dahulu sering kita bahas, kan ada yang namanya minimal order, kemudian juga ada yang namanya maksimum capacity. Nah, ini adalah batasan-batasan kegiatan output. Jadi ada minimumnya dan ada maksimumnya. Nah, ini juga tidak terlepas dari penyusunan anggaran variabel. Jadi kita harus tahu dulu batasan kegiatan outputnya berapa. Misalnya satu mesin itu hanya sanggup memproduksi maksimal misalnya 1000 unit produk per produksi. Berarti kapasitas maksimumnya 1000 unit gitu. Tapi kan ada juga kapasitas minimum. Walaupun kapasitas minimumnya bisa memproduksi 1 unit produk saja, akan tetapi kan ada nilai keekonomian atau economic of scale. Makanya kan kalian ada yang sering belanja itu ada minimum order. Nah, kenapa ada minimum order? Karena supaya bisa beroperasional. Kalau misalnya di bawah minimum,
produksinya, perusahaan akan rugi misalnya. Nah, ini yang disebut sebagai batasan kegiatan output. Nah, pendekatannya di dalam menyusun anggaran variabel ini kita harus menggunakan pendekatan statistika menggunakan formula Y sama dengan A plus BX atau menggunakan analisis regresi. Nah, jadi selain kalian harus dapat akuntansi biaya, akuntansi manajemen, kalian juga harus lulus atau sudah mengambil pengantar statistika dengan statistika bisnis. Jadi komputerisasi penganggaran ini banyak nih mata kuliah prasyaratnya sebetulnya. Jadi gabungan dari mata kuliah yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Jadi jangan terlewat. Nah, kalau terlewat nanti kalian miss gitu di dalam pembelajarannya nanti. Oke. Jadi di dalam penyusunan anggaran variabel ini kalian menggunakan pendekatan formula yaitu dengan cara regresi linier sederhana. Kan kalau di dalam regresi linier Y sama dengan A plus BX. A ini adalah konstanta. Konstanta itu kalau di dalam statistik kan tetap gitu atau tidak berubah. Makanya di sini A di sini atau konstanta di sini adalah biaya tetap. Biaya tetap biaya tetap itu kan biaya yang tidak akan berubah walaupun tingkat output kegiatannya itu berubah-ubah. Biayanya akan tetap, makanya di sini disebutnya konstanta atau A. B di sini adalah biaya variabel per unit. Kemudian X-nya adalah tingkat kegiatannya atau berapa kali kegiatannya di sini. Ataupun bisa dengan menggunakan pendekatan tabel. Jadi cara penyusunan apa namanya? Cara penyusunan anggaran variabel itu bisa menggunakan pendekatan regresi sederhana ataupun dengan pendekatan tabel. Nah, kita bahas keduanya di sini. Kita langsung aja ke contoh. Nah, kita ada dua materi ya. Contohnya misalnya manajemen PT Arjuna sedang menyusun anggaran variabel tahun 2021 untuk Departemen Produksi 1. Jadi kan Departemen Produksi itu sebetulnya kalau dicontoh itu kan hanya contoh sederhana gitu. Kalau di konkretnya sebetulnya Departemen Produksi itu ada banyak, apalagi perusahaan manufaktur gitu. Mungkin ada puluhan di Departemen Produksi gitu. Oke, bisa kembali lagi ke contoh. Manajemen PT Arjuna sedang menyusun anggaran variabel tahun 2021 untuk Departemen Produksi 1. Departemen tersebut menggunakan sejumlah mesin yang hampir sama atau sejenis. Dasar pembebanan yang dipilih adalah direct machine hour atau DMH. Jadi yang digunakan adalah jam kerja mesin. Oke. Karena sifatnya yang berbeda, beberapa pendekatan digunakan dalam penyusunan komponen-komponen biaya tetap dan variabel. Nah, analisis telah diselesaikan dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama A di sini, pajak kekayaan tahun ini sebesar 10 juta misalnya. Dan diperkirakan ada kenaikan sebesar 20% untuk tahun yang akan datang. Oke, sebentar ya, di sini udah azan terlebih dahulu.
Oke, kita lanjut. Di sini misalnya penggunaan bahan baku pada tahun 2021 diperkirakan 25 juta. Jadi selama 1 tahun itu misalnya penggunaan bahan baku itu sebesar 25 juta. Pada volume bulanan misalnya di 100.000 jam kerja mesin di sini. Dan 20 juta pada volume 80.000 jam kerja mesin. Kan tadi ada DLH, ada DMH kan. Nah, jadi kalau misalnya mesinnya bekerja selama 100.000 jam kerja mesin, bahan baku yang dibutuhkan adalah 25 juta. Akan tetap ini kapasitas maksimumnya. Jadi mesin itu bisa bekerja atau berproduksi di angka 100.000 jam kerja mesin. Kalau lebih itu nggak bisa gitu. Seperti manusia kan, manusia itu ya normalnya dalam 1 hari itu adalah 8 jam kerja gitu. Walaupun bisa lebih dari 8 jam kerja, itu kan hitungannya adalah lembur gitu ya. Tapi kan kalau mesin beda dengan manusia gitu. Jadi ada kapasitas maksimumnya. Kayak mobil gitu ya. Mobil kan ada yang 7 seater, 5 seater, itu kan kapasitas maksimum gitu. Jadi nggak bisa lebih dari itu. Nah seperti sama ini juga ya. DMH ini atau jam kerja mesin ini di perusahaan atau PT Arjuna ini maksimumnya adalah 100.000 jam kerja mesin. Minimumnya supaya dapat economic of scale-nya adalah sebesar 80.000 jam kerja mesin. Nah, kalau 80.000 jam kerja mesin, biaya bahan bakunya adalah sebesar 20 juta rupiah. Nah, ini untuk hasil yang sudah didapatkan oleh PT Arjuna untuk A dan B. Yang C-nya, pengeluaran untuk upah di sini kan untuk tenaga kerja kan, tahun 2021. Atau misalnya DLH ya. Diperkirakan sebesar 50 juta pada 100.000 jam kerja mesin. Dan 47.500.000 pada 80.000 jam kerja mesin. Jadi si mesinnya itu perlu operator misalnya untuk apa namanya eh, penggunaannya gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada operatornya kan mesinnya juga nggak akan berfungsi gitu. Seperti misalnya kalau di perusahaan garment mesin jahit gitu. Mesin jahitnya kan nggak bisa memproduksi sendiri gitu. Harus ada operatornya atau tukang jahitnya gitu. Nah ini juga sama gitu ya. Kalau bekerja pada 100.000 jam kerja mesin, upahnya atau biaya tenaga kerjanya adalah 50 juta. Tapi kalau 80.000 gitu ya, jam kerja mesinnya, upahnya adalah 47.500.000. Nah, yang D, biaya pemeliharaan peralatan. Jadi kan mesin itu harus ada maintenance-nya atau ada servisnya. Seperti kalian punya motor atau mobil, kan harus ada servis berkalanya supaya motor atau mesin tersebut bisa dipergunakan lebih lama lagi. Nah, biaya pemeliharaan pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 25 juta rupiah pada output maksimum. Nah, output maksimumnya berapa? Ini kan 100.000 jam kerja. 100.000 jam kerja mesin. Dan manajemen menetapkan bahwa biaya ini 30%-nya berupa biaya tetap. Nah, di dalam biaya pemeliharaan ini, selain ada fixed cost, ada juga biaya variable cost. Nah, kalau fixed cost-nya sendiri di sini adalah 35%, ya, maka variable cost-nya berapa? Berapa? 100% dikurang 35 kan? Berarti sisanya sebanyak 65% adalah biaya variable cost untuk biaya pemeliharaan mesinnya atau peralatannya. Oke. Yang jadi pertanyaan di sini, berdasarkan data di atas, maka susunlah anggaran variabel bulanan untuk Departemen Produksi 1 tahun 2021 dalam bentuk formula.
dan tabel yang seharusnya disusun oleh manajemen PT Arjuna pada relevan range sebesar 80.000 jam kerja mesin sampai dengan 100.000 jam kerja mesin di sini. Jadi relevan range itu seperti batasan ya. Ada batas minimum dan batas maksimumnya. Nah, gimana cara membuat anggaran variabel berdasarkan data yang sudah diperoleh ini? Nah, yang pertama kita hitung dulu. Karena di dalam data tersebut ada pajak di sini. Pajaknya kan per tahun di dalam soal tadi kan disampaikan pajaknya ini adalah 10 juta per tahun. Kemudian kemungkinan akan naik setiap tahunnya atau tahun berikutnya sebesar 20%. Nah, pajak 10 juta rupiah diperkirakan naik 20% di tahun berikutnya. Kemudian bahan bakunya, tadi yang diketahui apa bahan bakunya? Bahan bakunya adalah kalau memproduksi sebanyak 100 jam kerja mesin, bahan baku yang diperlukan adalah sebanyak 25 juta. Kalau 80 jam kerja mesin adalah 20 juta rupiah. Upahnya gimana? Kalau misalnya 100 jam kerja mesin, upah yang dibutuhkan adalah 50 juta. Kalau 80.000 jam kerja mesin, upah yang diperlukan adalah 47.500.000. Nah, kemudian biaya pemeliharaannya berapa? Di dalam soal di sini kan biaya pemeliharaannya adalah sebesar 25 juta. Nah, biaya pemeliharaannya di sini 25 juta. Yang 35%-nya berupa biaya tetap. Berarti 65% sisanya berupa biaya variabel dong. Nah, dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan ini, bagaimana kita menghitung formula Excel-nya atau regresi sederhananya. Jadi saya di sini tetap mewajibkan kalian menggunakan Excel di dalam penyelesaian penyusunan anggaran variabelnya. Tadi yang sudah disebutkan, kalau di dalam regresi sederhana, kita menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX. Y di sini adalah total biaya. Total biaya di sini kan terdiri dari variabel cost, fixed cost, dan semi variable cost. Nah, ini gabungan ya fixed cost, variable cost, total biaya. Nah, A-nya atau konstantanya di sini adalah biaya tetap, B-nya adalah biaya variabel per unit. Ingat, biaya variabel per unit yang diketahui di sini per unit atau bukan. Nah, di sini yang diketahuinya bukan per unit. Maka dari itu kita harus konversi ke biaya variabel per unit. Oke. X adalah tingkat kegiatannya. Nah, kemudian yang pertama kita harus hitung dulu berapa biaya tetapnya berdasarkan bukan biaya tetap, berapa total pajaknya di tahun 2021. Nah, ini. Total pajak di 2021 tadi kan disebutkan dalam soal adalah 10 juta. Nah, diperkirakan akan naik sebesar 20%. Nah, 20% dari 10 juta berapa? Adalah 2 juta di sini. Oke. Kemudian total pajak yang harus dibayarkan berapa? Berarti 10 ditambah 2 juta. Hasilnya adalah 12 juta. Kemudian kalau total pajaknya adalah 12 juta per tahun, maka per bulannya berapa pajaknya? Berarti 1 tahun itu ada berapa bulan? Ada 12. 12 bulan. Maka hitungannya adalah 12 juta dibagi 12. Maka pajak per bulannya adalah 1 juta. Nah, di sini maka Y-nya sama dengan 1 juta. Ingat, pajak. Oke. Pajak itu kan yang nentuin siapa? Yang nentuin pemerintah.
Kemudian pajak itu cenderung fix atau tetap di setiap tahunnya. Maka di sini kategorinya adalah biaya untuk pajak atau fixed cost. Ini aja ya. Nah, itu untuk pajak dulu. Kemudian untuk menghitung bahan bakunya gimana? Kita ada 4 tugas ini kan. Yang pajak udah nih, udah kita buat anggaran variabelnya. Berarti per bulannya adalah 1 juta. Bahan baku di sini. Nah, di dalam Excel kalian buat tabel dulu gitu. Tabel bahan baku, kolom bahan baku, jam kerja mesin, sama total biaya kolomnya. Baris pertama adalah maksimal produksi, baris kedua adalah minimal produksi, baris ketiga kita hitung selisihnya. Tadi kan maksimal production jam kerja mesinnya adalah 100.000 jam kerja mesin, minimalnya adalah 80.000 jam kerja mesin. Nah, kita hitung selisihnya, tinggal dikurang dalam Excel, maka selisihnya adalah 20.000. Ingat, yang dihitung adalah biaya variabel per unit. Nah, ini per unit. Nah, sedangkan yang kita ketahui di sini bukan variabel per unit, gitu ya. Makanya kita harus ubah dulu ke dalam bentuk biaya variabel per unit. Nah, total biayanya kalau 100.000 jam kerja, tadi kan di dalam soal adalah 25 juta. Kalau minimalnya adalah 80.000 jam kerja, adalah jam kerja mesinnya adalah 20 juta. Maka selisihnya di sini. 25 juta dikurang 20 juta. Hasilnya 5 juta. Oke. Nah, kita hitung di sini. Y-nya sama dengan biaya total. Kalau biaya totalnya adalah 25 juta di sini. Nah, sebelum kita ke biaya total, kita harus hitung B-nya dulu. Nah, B dihitung dari selisih total biaya dibagi dengan selisih jam kerja mesin. Jadi 5 juta dibagi dengan 20 juta di sini. Ya. Nah, nah, oke. Kemudian kita bagi. Nah, kita bagi di sini. Sebentar. 5 juta dibagi dengan 20.000. Nah, nolnya kita hilangkan. Di sini 4, ini juga. Berarti 500 dibagi 2, hasilnya adalah 250. Nah, ini adalah biaya variabel per unit. Nah, total biayanya kalau menggunakan output maksimum di sini adalah 25 juta. Nah, di sini biaya tetap atau konstan di sini ya penyelesaiannya. Berarti ini kan sini 25 juta sama dengan A plus 250. 250-nya dari mana? Dari sini. Dari biaya variabel per unit. Nah, 100.000 ini dari mana? 100.000 ini dari maksimal jam kerja mesin. Nah, yang ini. Nah, tinggal dikali. 25 juta sama dengan A plus 25 juta. Nah, maka A-nya berapa? Ya kan? 25 juta sama dengan A plus 25 juta. Berarti A-nya sama dengan 0. Di sini. Oke? Maka kalau kita hitung dengan menggunakan persamaan, maka persamaannya menjadi Y sama dengan 250X. Gitu. Atau boleh juga Y sama dengan A plus 250X. Tapi kan A-nya udah 0 di sini. Jadi 25 juta sama dengan A ditambah 25 juta. Nah, A ini berapa gitu ya?
Berarti kan kalau ingin 25 juta berarti harusnya ditambahnya 0 dong di sini. Nah, sehingga biaya bahan baku merupakan biaya variabel. Karena biaya tetapnya di sini adalah 0. Nah, beda hal dengan yang di sini. Ya. Yang di sini adalah pajak 1 juta. Kita nggak menghitung BX-nya di sini. Oke. Nah, maka Y sama dengan 1 juta. Udah selesai gitu doang kalau ngitung pajak. Tapi kalau ngitung apa namanya? Yang kedua di sini biaya bahan baku. Nah, menentukan biaya bahan baku ini apakah biaya variabel atau biaya fixed cost gitu. Nah, kita menggunakan persamaan di sini. Oh, ternyata setelah menggunakan regresi sederhana, biaya bahan baku termasuk ke dalam biaya variabel cost. Gitu. Karena di sini A-nya sama dengan 0. Kalau yang dipajak, BX-nya sama dengan 0. Tuh. Oke. Nah, kemudian sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak, teman-teman? Nah, yang pertama udah, yang kedua udah, tinggal yang ketiga. Nah, yang ketiga di sini bagaimana menentukan apakah yang ketiga ini biaya variabel atau biaya fix? Caranya di sini sama seperti tadi. Kalau misalnya upah maksimalnya di sini adalah di 100 jam kerja mesin, maka upah maksimalnya adalah 50 juta. Tapi kalau di minimalnya adalah 80.000 jam kerja mesin, total biayanya adalah 47.500. Nah, sesuai dengan soal ini ya, yang tadi. Nah, yang ini. Oke. Nah, kemudian kita hitung juga selisihnya. Jadi dalam Excel kalian hitung juga selisihnya. Jadi kita hitung 100.000 dikurangi 80.000 sama dengan 20.000. Kemudian 50 juta dikurang 47.500 hasilnya 2.500.000. Sama seperti tadi, kita cari B-nya. Cara mencari B adalah total biaya dibagi dengan jam kerja mesin. Di sini selisihnya ya. Selisih total biaya dibagi selisih jam kerja mesin. Jadi 2.500.000 dibagi 20.000. Hasilnya adalah 125. Nah, ini biaya variabelnya. Nah, setelah kita mengetahui berapa biaya variabelnya, kita masukkan ke dalam persamaan tadi atau formulasi tadi, yaitu Y sama dengan A plus BX. Y-nya kalau kita menggunakan yang total maksimal adalah 50 juta. Sama dengan A-nya. A-nya kan belum diketahui. Plus 125. B-nya kan tadi 125 kan ini nih. Kemudian kapasitas maksimalnya di sini berapa? Adalah 100.000 jam kerja mesin. Oke. Nah, kita lihat di sini hasilnya bagaimana? Hasilnya menjadi 50 juta sama dengan A plus 12.500.000. Nah, untuk mengetahui A-nya, pindah ruas kan A-nya. Nah, pindah ruas ke sebelah kiri. Nah, kemudian A sama dengan 50 juta. Nah, karena pindah ruas tadi, yang tadinya plus yang ini jadi minus. 50 juta dikurang 12.500.000. Hasilnya A sama dengan 37.500.000. Nah, karena A-nya di sini nggak 0, nggak seperti yang ini kan 0 kan? Nah, kalau 0 berarti kan termasuknya kalau biaya ini termasuk biaya variabel. Ya. Nah, kalau di sini A-nya kan nggak 0, B-nya juga nggak 0 gitu. Berarti kalau yang ini termasuk ke dalam jenis biaya semi variable cost. Karena ada keduanya. Konstantanya nggak 0, berarti fixed cost-nya ada. Kemudian variable cost-nya juga nggak 0, berarti variable cost-nya ada. Berarti gabungan antara fixed cost dengan variable cost di sini. Berarti semi variable cost. Nah, kalau yang ini hanya variable cost.
Karena konstantanya atau fixed cost-nya di sini sama dengan 0. Nah, kalau yang ini, BX-nya yang 0. Konstantanya 1 juta. Berarti di sini adalah fixed cost. Nah, kita udah tahu nih. Nah, yang keempat gimana? Nah, yang keempat, biaya pemeliharaannya sebesar 25 juta yang terdiri 35%-nya berupa biaya tetap. Nah, ini yang keempat. Nah, ini termasuk anggaran variabel atau fixed cost atau semi variabel. Nah, kita hitung juga menggunakan tabel di sini. Nah, biaya pemeliharaan tadi 25 juta. Yang 35%-nya adalah fixed cost. Berarti 35% dari 25 juta. Hasilnya adalah 8.750.000. Kemudian sisanya 65% berupa biaya variabel. Nah, 65% dari 25 juta di sini. Berapa? Yaitu 16.250. Nah, untuk mengetahui B-nya atau biaya variabel per unitnya, caranya adalah total biaya variabel dibagi dengan total jam kerja mesin. Jadi 16.250 dibagi 100.000 jam kerja mesin maksimum. Hasilnya adalah 162,5. Nah, karena biaya tetapnya di sini 8.750, berarti kan konstantanya nggak nol kan? Berarti di sini A-nya adalah 8.750 ditambah B-nya adalah 162,5 X. Sehingga biaya pemeliharaan termasuk dalam kategori biaya semi variabel, sama dengan ini. Nah, jadi kita udah tahu nih mana fixed cost, mana variable cost, dan mana yang semi variable cost dari data yang diperoleh dari PT Arjuna tadi. Yang ini. Ini dengan cara menggunakan regresi sederhana atau formulasi statistik. Nah, kalau menggunakan tabel gimana? Nah, kalau menggunakan tabel ya sama gitu ya. Di sini. Nah, ini menggunakan tabel anggaran formula gitu ya. Ya, sorry. Nah, yang ini. Ada biaya, jenis, formula. Kemudian ini output range-nya. Minimumnya 80.000. Nah, di sini mungkin ada yang kemudian maksimumnya 100.000. Kemudian di tengah-tengah misalnya ada 90.000 gitu. Oke. Nah, kalau fixed cost, nah kita lihat di sini. Pajak kan termasuk fixed cost kan tadi ya. Mau memproduksinya 80.000, 90.000, ataupun 100.000 jam kerja mesin, output range-nya gitu ya, pajaknya akan tetap sama, yaitu 1 juta. Jadi tidak terpengaruh oleh berapa output range-nya kalau dia tetap. Nah, bahan baku kan tadi termasuk biaya variabel kan? Nah, persamaannya ini kan, Y sama dengan 250X. X-nya yang mana? Ini X-nya. Nah, kalau X-nya 80.000, maka output range-nya berapa biaya bahan bakunya? 80.000 dikali 250.000. Hasilnya 20 juta. Kalau 90.000 gimana? Berarti 90.000 dikali 250. Hasilnya adalah 22.500.000. Kalau 100.000 jam kerja mesin, berapa output range-nya? Biaya bahan bakunya dikalikan aja 250. Hasilnya 25 juta. Begitu seterusnya. Biaya semi variabel pun sama gitu ya. Tinggal berapa output range-nya? Kalau output range-nya 80.000, berarti tinggal 80.000 dikali 125 ya, ditambah 37.500. 80.000 dikali 125 berapa nih? 80.000 dikali 125. Hasilnya adalah 10 juta ya, nggak salah ya, 10 juta. 10 juta ditambah 37.500, hasilnya 47.500. Yang maksimal misalnya 100.000. 100.000 dikali 125X. Berarti kan 12.500.000. 12.500.000 ditambah 37.500, hasilnya 50 juta. Begitu seterusnya.
Tergantung berapa formulasi yang didapat dari hasil analisis regresi tadi. Nah, kalau persamaannya Y sama dengan 8.750 ditambah 162,5X gitu ya. Tinggal X-nya berapa tingkat output range-nya di sini. Tinggal kalikan saja. Gitu. Hasilnya akan sama seperti ini. Nah, ini adalah tabel anggaran variabel. Gitu. Jadi kita harus menentukan mana biaya tetapnya, mana biaya variabelnya, biaya semi variabelnya. Nah, ini termasuk anggaran variabel. Jadi kita harus menentukan dulu mana fixed cost, variable cost, ataupun semi variable cost. Oke? Nah, kalau di sini biaya variabel per unitnya karena fixed cost di sini 0. Ya. Kemudian karena ini biaya variabel yang di sini fixed cost-nya yang 0. Kalau yang fixed cost di variable cost-nya yang 0. Kalau biaya variabel di fixed cost-nya yang 0. Tapi kalau semi variabel di fixed cost-nya ada, di variable cost-nya juga ada. Nah ini, itu perbedaannya. Oke, sampai sini kira-kira teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Paham nggak kira-kira teman-teman? Oh, pada tidur nih, Paham. paham ya? Oke, Insyaallah. saya sebenarnya lebih senang presentasi dari kalian ya. Tapi kalau kalian terus yang presentasi, wah nanti Pak Wahyu nih gaji buta nih, mahasiswanya yang presentasi. Padahal apa namanya? Saya lebih senang kalian paham, terus saya tambahkan gitu sebetulnya. Tapi ya memang untuk menghindari hal-hal tersebut, eh, apa namanya, setelah UTS full saya yang memberikan materi ke kalian. Jadi kalian tinggal menerima. Oke, kalau paham, kita langsung ke tugas aja lah. Mana ya? Ya ini portofolio ya sebentar. Yang anggaran bis. Oh ini dia. Kita lihat di sini. Untuk panduan tugasnya di sesi 9 terkait anggaran variabel. Jenis anggaran variabel atau flexible budget. Jenis tugasnya adalah individual. Format tugasnya adalah buat soal studi kasus sendiri dan jawab sendiri. Gitu. Kan biasanya soal dari saya kan. Nah sekarang saya balik nih. Soal dari kalian dan jawab sendiri oleh kalian. Jadi soal dan jawabannya dari kalian. Dan nggak mungkin sama gitu ya. Karena contoh-contoh dan simulasinya juga pasti beda gitu. Kalau ada yang sama persis, ya berarti diragukan itu keabsahannya atau keasliannya. Bisa terindikasi plagiasi gitu. Nah, jadi buat soal studi kasus sendiri dan jawab sendiri, media kerjanya dengan menggunakan Microsoft Excel atau wajib menggunakan Microsoft Excel. Tujuan tugasnya melatih mahasiswa menyusun dan menyelesaikan studi kasus anggaran variabel secara mandiri, meningkatkan pemahaman dalam menghitung dan menyajikan anggaran variabel dengan alat bantu Excel. Ketiga, mendorong kreativitas dan kemampuan mengintegrasikan pengetahuan akuntansi dengan aplikasi komputer. Jadi komputerisasi penganggaran ini sebetulnya adalah gabungan dari mata kuliah Aplikom sama akuntansi manajemen. Oke, instruksinya yang pertama buatlah satu soal studi kasus orisinil tentang penyusunan anggaran variabel. Studi kasusnya adalah mencakup identitas perusahaan, fiktif juga boleh, asli juga boleh gitu ya. Kalau fiktif seperti yang tadi sudah kita bahas sama-sama seperti PT Arjuna itu kan fiktif. Kemudian deskripsikan kegiatan produksi atau jasa. Nah ya. Kemudian tentukan biaya tetap dan variabelnya yang mana, seperti yang tadi sudah kita bahas sama-sama. Jadi mana yang termasuk biaya tetap, mana yang termasuk variabel, dan mana yang termasuk semi variabel.
Kemudian volume produk atau jasa dengan beberapa skenario minimal 2 tingkat volume. Kalau tadi kan saya apa namanya di dalam contoh soal 2 tingkat ya, ada minimum dan ada maksimum. Nah, tapi kalau di dalam tabel tadi kan ada 3 ya. Ada yang 80.000, 90.000, dan 100.000. Nah, minimal 2 tingkat volume atau lebih ya. Nah, boleh 3, 4, atau 5. Semakin banyak semakin bagus. Nah, boleh kalian skenariokan mau 2 ataupun berapa, terserah. Nah, yang ketiga, susun jawaban lengkap dengan menggunakan Microsoft Excel, mencakup tabel perhitungan anggaran variabel, yaitu yang tadi kita bahas dengan menggunakan formulasi dan menggunakan tabel. Yang pertama, kalian harus menggunakan formulasi terlebih dahulu. Itu ya, yang menggunakan regresi sederhana tadi. Kemudian perbandingkan dengan anggaran statis dan atau realistis jika diperlukan. Kalau kalian punya gitu ya, ingin membuat contoh yang lebih komprehensif, yang lebih kompleks gitu ya, kalian juga boleh membandingkan gitu. Kalau anggaran statis gak berubah gimana? Dan dibandingkan dengan anggaran yang dinamis atau yang cenderung berubah-ubah. Nah, itu lebih bagus tuh. Oke. Kemudian di dalam Excel atau Word, jadi boleh terpisah ya. Tapi kalau saya sarankan di dalam Word-nya, di dalam Excel-nya aja ya, nggak usah dipakai Word ya. Narasikan analisisnya. Seperti kalian kemarin menarasikan hasil UTS di dalam Excel. Oke? Jadi narasinya juga di dalam Excel. Jadi interpretasi hasilnya kalian di dalam Excel juga supaya nggak kepisah-pisah ya. Jadi jangan di Word. Kemudian pengerjaan wajib menggunakan Excel termasuk penggunaan formulasi Excel. If, sum, VLOOKUP, round, dan lain sebagainya. Jadi jangan diketik manual. Kalau di tugas-tugas kalian banyak juga mahasiswa yang nggak menggunakan formulasi Excel. Hasilnya memang benar, akan tetapi tidak melalui formulasi Excel. Jadi hanya langsung diketik hasilnya gitu. Jadi jangan diketik hasilnya. Hasilnya melalui proses formulasi Excel. Oke, saya ingatkan lagi, hasilnya itu hasil dari proses formulasi Excel. Jadi jangan langsung diketik, gitu. Walaupun hasilnya benar. Nah, struktur soal studi kasusnya yang pertama, identitas perusahaan, contohnya PT Segar Abadi sebagai produsen minuman jus buah dan kemasan dalam kemasan. Ini kan fiktif gitu, ataupun PT Telkom, PT PLN, dan lain sebagainya. Kalau ingin yang realistis gitu perusahaan. Kemudian deskripsi operasionalnya, misalnya contohnya produksi jus dalam botol 250 ml yang dijual ke supermarket, produksi tergantung permintaan per bulan misalnya. Nah, misalnya contoh di sini data biayanya, ada biaya tetapnya, contoh gaji manajer, sewa gedung, depresiasi mesin atau penyusutan mesin. Kemudian ada biaya variabel per unitnya, misalnya botol, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan lain sebagainya. Kemudian volume produksinya. Buat sampai 2 atau sampai 3 skenario. Lebih dari 3 skenario pun bagus. Ya. Tapi minimal 2. Misalnya 8.000 unit, 10.000 unit, atau 12.000 unit. Kalau tadi kan kita di dalam soal adalah 100.000 dan 80.000 kan. Nah, kalau di sini adalah kalau misalnya 3 ya skenario-nya ada 8.000, 10.000, dan 12.000. Permintaan soalnya contoh misalnya buatlah anggaran variabel untuk 8.000, 10.000, 12.000 berapa. Kalau tadi di dalam contoh soal saya hanya mencontohkan anggaran di kapasitas maksimum jam tenaga kerja mesin, jam kerja mesin, yaitu di 100.000. Nah, saya belum mencontohkan yang di 80.000 gitu. Nah, sebenarnya sama aja gitu, tinggal masukkan X-nya kalau di dalam tabel, kalau di dalam formulasinya kan enggak. Nah, sajikan keseluruhan perhitungan dalam Microsoft Excel. Ketentuan format Excel-nya, sheet Excel minimal memuat yang pertama, di dalam sheet-nya ya, tabel input data biaya, perhitungan biaya variabel, menggunakan formula, tabel anggaran, tabel perbandingan jika ada ya, kalau kalian contoh soalnya membandingkan anggaran di statis dan dinamis tadi ya. Penjelasan atau kesimpulannya seperti ini misalnya, kalau menggunakan Excel-nya ya. Nah, ketentuan pengumpulannya, file Excel wajib disertai formula aktif. Nah, saya ingin formulanya aktif gitu. Kalau saya lihat di latihan soal kalian,
nggak ada yang pakai formula aktif gitu, hanya tempel apa namanya angkanya saja gitu. Saya pengen formula aktif ya. Jadi kalau nggak formula aktif saya salahkan ya, walaupun hasilnya benar gitu. Nah, jika ada narasi penjelasan panjang boleh ditulis file. Oh enggak, kalau ini jangan ditulis terpisah ya. Jadi di Excel-nya aja gitu supaya nggak kepisah-pisah saya bacanya. Nah, kalau untuk apa namanya supaya namanya nggak aneh-aneh ya. Nama kalian kan kadang suka aneh-aneh. Anggaran variabel, nama kalian dan NIM, udah gitu aja. Anggaran variabel, nama dan NIM. Nah, jadi jangan yang aneh-aneh gitu. Ada yang Bismillah apa gitu dan ini. Pokoknya supaya saya gampang ngecek juga nama dan NIM, udah selesai. Kemudian dikirim melalui LMS UMI yang saya juga udah kirimkan untuk tugasnya juga di LMS. Silahkan kalian kirim melalui LMS saja. Catatan pentingnya soal dan jawaban harus orisinal dan berbeda antar mahasiswa. Saya yakin pasti beda kan? Kan ini buat jawaban sendiri, buat soal dan jawab sendiri. Nggak mungkin sama. Tugas yang ditemukan plagiat baik isi soal maupun angka dikasih akan dinilai nol dan diberi sanksi akademik berupa ketidaklulusan dari mata kuliah saya. Kemudian mahasiswa disarankan menggunakan jenis usaha yang berbeda, misalnya konveksi, catering, bengkel, salon, dan lain sebagainya, agar hasil lebih variatif. Oke, itu untuk tugasnya. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita kembali ke mata kuliah teori, portofolio, dan analisis investasi. Gimana kira-kira teman-teman untuk komputerisasi budgeting? Ada yang mau ditanyakan? Halo, Cukup kayaknya Pak. cukup ya? Oke, apa kita presentasi lagi aja dari kali? Tapi nggak apa-apa, kasihan kayaknya kalau presentasi terus. Oke, Udah kalau ada ada yang buku. ditanyakan kita lanjut yang teori portofolio dan analisis investasi. Oke, sebetulnya kalau di dalam eh, materi ini ya, kalau kita mengikuti RPS, kalau kita mengikuti RPS, bentar saya share dulu RPS-nya biar lebih komprehensif. Materi kita itu masih terkait dengan indeks tunggal, ya, pemilihan portofolio dengan indeks tunggal. Hmm, Nah ini dia. Saya share dulu untuk ininya ya. Nah untuk RPS-nya di sini, kalau kita lihat dari RPS, materi kita itu sebetulnya masih terkait indeks tunggal di sini. Nah, kemudian karena indeks tunggal juga sudah kita bahas berulang-ulang ya sebetulnya, jadi kita lebih fokusnya ke aplikatifnya aja lah. Ya. Karena kemarin kalian UTS-nya juga kan lebih ke arah aplikatifnya. Nah, kalau kita lihat di sini eh, masih materi terkait indeks tunggal. Oke. Mungkin untuk minggu depan baru kita masuk ke materi ya, materi lain ya terkait CAPM ya. Tapi kalau sekarang masih indeks tunggal, jadi kita lebih fokusnya ke tugas di sini. Oh yang masih yang ini. Bentar. Hmm. Nah, ini dia. Kok masih ini juga? Saya suka lupa ya. Nah, ini dia. Panduan tugas praktik investasi dan analisis indeks tunggal di sini. Kemarin kan saya minta kalian untuk membuat akun investasi ya.
Jadi jangan sampai kalian masih ada yang belum membuat akun investasi. Nah, temanya adalah analisis portofolio saham berbasis model indeks tunggal. Nah, saya ingin ya, kalau kemarin kan UTS kalian saya gunakan data dari saya kan untuk kalian olah dan analisis gitu. Nah, saya ingin indeks tunggal kali ini berdasarkan data dari hasil investasi kalian sendiri ya. Hasilnya seperti apa gitu. Outputnya juga sama, Excel juga ya. Nah, tujuan tugasnya menerapkan pemahaman teori portofolio secara real melalui akun investasi pribadi. Kedua, menganalisis kinerja saham menggunakan model indeks tunggal. Real ya. Kalau kemarin kan simulasi dari saya gitu. Sekarang real dari kalian sendiri. Ketiga, menyusun strategi investasi ke depan berbasis data rasionalisasi analisis kalian. Nah, instruksi tugasnya yang pertama adalah tuliskan platform sekuritas yang digunakan, misalnya Ajaib, Bibit, iPod, dan lain sebagainya. Karena kalian kemarin kan kalau dari galeri investasi di kampus sendiri ada berbagai macam trouble ya. Saya bebaskan lah sekarang, mau apapun boleh ya untuk platform sekuritasnya. Kemudian profil dan tujuan investasi Anda gimana? Apakah untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Saya jangka pendek aja untuk memenuhi mata kuliah Pak Wahyu gitu, nggak masalah gitu. Ataupun jangka panjang, kayaknya saya tertarik dan akan investasi secara jangka menengah sampai panjang misalnya. Nah itu juga kalian jelaskan di situ. Nah kemudian kalian apakah termasuk jenis investor konservatif atau agresif? Konservatif itu lebih menghindari resiko. Saya nggak suka berinvestasi pada instrumen-instrumen yang berisiko tinggi atau berinvestasi pada saham-saham yang fundamental atau risikonya sangat tinggi misalnya. Saya lebih baik yang aman-aman aja seperti Telkom, BRI, Mandiri, BCA gitu. Saya nggak suka yang misalnya volatilitasnya itu tinggi. Atau misalnya kalian agresif gitu, kalian suka risiko gitu. Nah, kalian jelaskan juga. Kemudian kalian jelaskan nih modal awal kalian berinvestasi. Kan kalau nggak salah ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang mungkin ada yang jutaan dan lain sebagainya. Kalian juga jelaskan nih modal awal kalian berapa nih pada saat kalian berinvestasi. Dan sekarang berapa gitu. Apakah ada yang sudah kalian tarik atau apakah kalian tambah dan lain sebagainya. Nah, kalian jelaskan juga. Nah, kemudian yang kedua, instruksi tugasnya, rincian portofolionya. Tuliskan seluruh aktivitas investasi yang telah kalian kerjakan sejauh ini. Saham atau instrumen apa yang sudah dibeli, misalnya saham BCA, Mandiri, dan lain sebagainya gitu. Kemudian saham apa aja yang udah kalian jual. Ini udah cuan nih, udah untung nih, saya jual deh. Gitu. Nah, saham apa aja? Gitu. Kalian jelaskan kenapa kalian beli saham tersebut dan kenapa kalian jual saham tersebut. Dan yang ketiga, apakah ada saham yang kalian masih hold? Hold itu adalah kalian tahan, kalian nggak jual gitu. Kayaknya saham ini ke depannya akan naik lagi nih gitu. Saya tahan, nggak akan jual dulu gitu. Nah, kalian jelaskan juga saham-saham yang mana. Gitu. Nah, di dalam Excel kalian gunakan tabel seperti ini. Gitu. Saham apa aja sih gitu. Kalian belinya tanggal berapa? Misalnya, saham Telkom beli tanggal 15 misalnya harga belinya. Kemudian di tanggal 20, kalian di tanggal 20 tuh beli harga sahamnya, saham BRI di harga 5.100, dijualnya misalnya di harga 5.400. Statusnya ini ditahan kalau untuk Telkom, kalau untuk BRI misalnya terjual atau sold gitu. Nah, returnnya berapa gitu? Return sementaranya misalnya 5,2% atau 5,88%. Tergantung. Kemarin kan kita sudah bahas terkait mencari return di dalam indeks tunggal. Nah, kita nggak usah bahas berulang-ulang. Berapa nih return-returnnya? Nah, saya yakin ini kalian kan lebih dari 1 bulan kan. Berarti kan di sini harusnya tabelnya lebih panjang lagi. Ini hanya sebatas ilustrasi atau contoh. Oke. Kemudian analisis menggunakan indeks tunggal yang sudah kita bahas kemarin. Kita nggak usah bahas berulang-ulang lah. Ya.
Sampai kita ke ketentuan teknis aja langsung di sini ya. Format laporannya minimal 5 halaman, lampirkan tangkapan layar dari platform sekuritas, bukti transaksi, portofolio saat ini. Kemudian nama filenya, saya langsung concern juga. Soalnya nama file kalian kadang suka aneh-aneh nih. TPAI, investasi indeks tunggal, nama, kemudian NIM. Udah gitu. Oke. Setelah tambahan, laporan ini akan menjadi portofolio akademik sehingga pastikan seluruh data valid dan dikembangkan secara analitis. Jadi nggak boleh dengan data ngarang. Saya ingatkan lagi, nggak boleh datanya ngarang, tapi harus berdasarkan dari platform investasi yang kalian pilih. Makanya kan di sini ada screenshotnya kan, ya. Kalau nggak ada screenshotnya, saya nggak anggap sah gitu ya. Nah, di sini kan ada bukti transaksi portofolio saat ini. Saya akan kalian screenshot saja. Oke, dan pengumpulannya juga di LMS gitu. Oke, itu untuk teori portofolio dan analisis investasi. Kira-kira ada yang ditanyakan dulu nggak teman-teman? Jadi untuk CAPM-nya mungkin minggu depan lah ya kita bahas metode baru ya selain Bapak indeks. izin bertanya, Boleh? kalau misalkan yang kemarin belinya 100% di reksadana gimana Pak? Reksadana apa dulu? Kan reksadana Pendapatan tetap gitu. pendapatan tetap. Oh, berarti bukan saham ya. Iya. Reksadana pendapatan tetap tuh kan isinya reksadana pendapatan tetap tuh kan isinya tuh sebetulnya ada deposito, kemudian pendapatan tetap lainnya. Nah, pendapatan tetapnya itu tuh kalian ini analisis ini aja, analisis menggunakan indeks tunggal, tapi kan berarti kan cuma satu saham doang. Sorry, satu instrumen aja kan gitu. Nggak apa-apa. Jadi kalian analisis tetap menggunakan indeks tunggal, akan tetapi hanya satu instrumen aja, gitu. Nggak apa-apa. Pakai reksadana pendapatan tetap juga. Berarti kalian hanya satu analisis aja gitu, satu instrumen aja gitu yang kalian analisis. Kalau saham kan banyak gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi? Bapak kalau Iya, misalnya Bapak. reksadana pasar uang gimana? Pasar uang Sebelum boleh, ya, nggak apa-apa sama dengan reksadana pendapatan tetap tadi. Kamu hanya hanya menganalisis apa namanya keuntungan atau kerugian apa berapa gitu ya menggunakan indeks tunggal. Nggak apa-apa. Berarti kamu satu instrumen juga sama kayak dengan siapa tadi Agis ya. Nggak apa-apa. oke Pak, terima Ada lagi? kasih. Bapak mau nanya terkait tugas 4 sama 6 kan kemarin itu diperpanjang sampai tanggal 7 ya Pak, tapi di Oh belum gitu LMS-nya ya. belum dibukakan. Oke, bentar. Takut saya lupa lagi. Sesi sesi berapa? 4? 4 sama 6 yang TPAI. TPI ya. Oke, bentar. Berarti yang return aktiva tunggal ya? Yang itu bukan ya? Ya, kalau nggak salah yang tugas 6-nya. Nah, bentar. Tugas 6, ini tugas 7. Oh, 6 risk and return portfolio. Berarti yang detail. Kemudian tugas 6. Oke. Oke, sekarang Mei ya. Oh, enggak, Juni. Oke, saya perpanjang sampai besok, Friday 13 Juni. Udah, terus yang 4. Ada yang 4 ya. Tadi 6. Oh, ini dia. Mau nilai saham. Ubah. Nah, Hmm, oke, ini tugas 4. Ubah penugasan. Oke, saya perpanjang sampai besok juga. Oke, udah bisa kalian akses. Ada lagi, teman-teman?
Untuk tugas-tugasnya jelas, untuk materinya jelas. Yang tanyakan? Sebelum kita akhiri, untuk minggu depan mungkin saya akan apa namanya nilai hasil dari UTS kalian ya. Kalau misalnya ada yang nilainya kecil, nanti mungkin saya akan berikan tugas tambahan untuk remedial. Oke, ada lagi teman-teman? Bapak izin bertanya, tadi lihat LMS untuk absen TPA itu besok gitu. Kalau diubah jadi sekarang aja bisa gak? Takutnya banyak yang kelupaan gitu. Oh, TPI besok. Oh, jadi bisa besok. Ya, di Bentar. situnya tanggal 13. Oh, tinggal dibalas. Bentar. Absennya TPA. Tapi kalau yang komputerisasi besok juga atau sekarang? Kalau komputerisasi sekarang sampai besok waktunya. Oke deh. Bentar. Komputerisasi. Oh ini TPAE. Oh iya, kenapa jadi besok ya? Saya salah klik kayaknya. Tanggal 12 dan jam 12. Selesainya 13 jam nih. Oke, ada lagi teman-teman? Terus saya ubah juga untuk absensi. Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan saja. Oh, kita kan ketinggalan materi satu ya minggu kemarin kita nggak masuk. Nantilah kita lihat situasi kondisi. Yang penting materi tersampaikan secara lengkap. Oke. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan kita hari ini sampai ketemu Kamis minggu depan. Kemungkinan masih secara online ya, karena saya masih cuti istri melahirkan. Nanti untuk onsite-nya nanti atau offline-nya nanti saya kabari kembali. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Selamat sholat zuhur terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.